Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, sahabat sekalian. Jadi insyaallah pagi ini kita akan bahas terkait dengan kesombongan begitu ya. Ya karena tadi pagi ada pertanyaan yang masuk begitu ya. Tapi kita ambil secara umum saja. Mudah-mudahan menjadi zikir ya, pengingat bagi kita. Baik, jadi judulnya adalah bahaya kesombongan, beban berat yang mematahkan punggung begitu ya. Jadi kalau sahabat-sahabat lihat ini ada quote gitu. Kalau yang suka nonton film, ada film bagus tuh Al Pacino tuh ya, film lama tuh yang The Devil's Advocate gitu ya. Tentang seorang pengacara yang banyak membela klien-klien yang dia nggak pedulilah kliennya itu benar atau salah. Yang penting kemampuan dia di dalam memenangkan kasus di pengadilan itu yang menjadi targetnya gitu. Nah, dalam kisahnya itu ya memang Satan senang sekali ya untuk menggoda dari arah sana. Jadi vanity is my favorite sin katanya. Jadi dosa yang paling disenangi adalah rasa ya tadi kesombongan, rasa takjub diri lah begitu ya, merasa dirinya ini hebat begitu. Nah, kesombongan ini merasa diri lebih baik daripada orang lain, itu adalah dosa yang dilakukan Azazil juga. Ya. Ketika Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia, ya. Adam alaihissalam, kemudian semuanya disuruh sujud, kecuali iblis yang tidak mau, ya, karena merasa dirinya lebih baik gitu. Tentu lebih senior kan, lebih senior, karena diciptakan duluan, sudah banyak berperang di jalan Allah ya, karena Azazil itu panglima perangnya Allah ya. Tidak ada satupun sudut bumi yang belum pernah digunakan untuk sujud gitu oleh Azazil. Tapi kemudian iri dengki, iri melihat Allah memberikan karunia kepada makhluk lain. Ya, kalau dalam konteks kita mungkin kepada orang lain. Dan kita merasa kita lebih berhak gitu, karena kita sudah berusaha lebih banyak dan kita sudah duluan di bidang itu. Tiba-tiba disalib sama anak baru yang Allah memberikan keutamaan gitu ya, dimudahkan dalam bidang itu. Nah sebenarnya kan bukan persoalan siapa yang paling hebat ya dalam sebuah bidang itu, tapi ya yang paling takwa kepada Allah menggunakan bidang yang Allah mudahkan bagi setiap orang. Nah ini umum bahwa mukmin pun diuji dengan iri dengki sesama mukmin yang lain. Khususnya berkaitan ketika ada mukmin lain yang seakan-akan Allah berikan karunia lebih baik daripada dirinya. Nah, dalam kondisi itu jatuh kepada kekufuran sebenarnya. Karena tidak ada, Allah itu kan adil. Derajat itu Allah bagi-bagi sesuai kehendaknya. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Itu ukuran dalam dunia ya, tapi kemuliaan di sisi Allah bukan karena tinggi rendahnya kedudukan di dunia, tapi ketakwaan ya dalam menggunakan atau menjalankan amanah yang Allah titipkan. Mau dia kecil amanahnya, kalau dilakukan dengan mengharap wajah Allah semata-mata karena Allah, itu jadi besar gitu ya, itu jadi besar nilai ketakwaan kan. Nah, cuman kita sering ditipu lah oleh urusan-urusan seperti itu. Baik, ini pengantar, semoga tidak seperti biasanya terlalu lama, biar ada diskusi. Baik, kita akan masuk langsung kita lihat Al-Quran ya, Quran surat Luqman, ya, Quran surat 31 ayat 18 sampai 19.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu ya dari manusia ya, karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Jadi Allah mengambil keledai sebagai perumpamaan ya, bukan karena suara keledai jelek ya. Itu Allah yang desain suaranya ya seperti itu gitu. Tapi maksudnya di dalam perumpamaan itu Allah mengambil makhluk dan memberikan sifat-sifat tertentu yang kemudian itu menjadi pelajaran bagi kita. Tidak aneh Allah menggunakan macam-macam perumpamaan ya. Kalau Allah berikan perumpamaan seperti suara keledai, tidak ada suara keledai sesungguhnya, kita juga jadi bingung gitu kan ya. Di Al-Quran ada orang-orang yang dikutuk menjadi babi dan kera misalkan ya. Kemudian tadi ada sapi betina, ada ternak ya, macam-macam gitu. Ada ular. Ya tentu kita itu naturnya memang Allah desain begitu gitu. Tapi sifat-sifat itu ketika ada di dalam diri manusia, itu yang jeleknya gitu. Nah, ketika itu ada di hewan itu sendiri ya itu memang ciptaannya begitu gitu. Nah, ini juga cross reference untuk melihat di ayat yang lain dikatakan bahwa orang-orang yang Allah berikan Taurat ya, yang kemudian mereka tidak memikulnya gitu kan ya, tidak amanah lah begitu ya, itu seperti keledai katanya ya. Jadi orang-orang yang memikul kitab-kitab yang tebal ya, tapi tidak paham isinya atau tidak dilaksanakan gitu. Jadi berat tuh bawaannya karena segala macam ilmu dipelajari tapi tidak ada satupun yang diamalkan gitu. Karena ilmu itu menjadi simbol agar dianggap pandai gitu, agar dimuliakan oleh manusia yang lain. Nah, biasanya orang-orang yang sombong ya tadi, jadi ada dua jenis lah kesombongan ya. Ada kesombongan orang-orang yang bodoh gitu ya, yang memang karena nggak ngerti ya. Tapi ada orang yang berilmu sombong gitu, karena akhirnya merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, ya sama aja buruknya. Lebih buruk yang berilmu sombong sebenarnya kan. Sementara yang dia baca di situ segala macam pengajaran yang tinggi, bahkan agar tidak berlaku sombong gitu kan ya. Jadi orang baca Al-Quran di situ banyak sekali terkait tadi ada dosa yang dilakukan Azazil oleh iblis ya. Ada contoh-contoh orang yang menolak kebenaran karena merasa dirinya lebih memahami kebenaran. Ada orang-orang yang tidak mengindahkan hukum-hukum dari Allah karena merasa keadilan itu dia lebih paham gitu. Padahal dia baca Quran, dia baca macam-macam pengetahuan begitu ya. Tapi ya tentu karena niatnya supaya tampil sebagai orang yang tampak mulia dan baik di hadapan makhluk yang lain gitu kan. Makanya di Al-Quran ya seperti itu kan. Allah tidak menyukai orang-orang yang mengatakan sesuatu yang mereka sendiri tidak melaksanakan gitu. Ya, harus dibedakan ya bahwa ketika kita belum mampu melaksanakan, kemudian kita tidak membagikan pengetahuan kepada orang lain, itu juga salah gitu. Karena sampaikan meskipun satu ayat gitu kan. Jadi kita sampaikan apa yang kita ketahui, tapi kita jujur saja bahwa kita sendiri belum mampu untuk melaksanakan secara penuh, lagi berjuang lah, lagi berusaha gitu. Nah itu namanya juga proses kan, tidak ada yang langsung bisa mampu melaksanakan apa-apa yang dia baca dan dia ketahui. Tapi ada yang tadi memang ya sudah tahu, kemudian lebih senang dengan silaunya pengakuan orang bahwa dia orang berilmu, sehingga memang tidak ada jihad sama sekali untuk merubah dirinya gitu. Nah itu yang kita harus hati-hati. Dia dihinggapi oleh sebuah ilusi bahwa dia sudah suci, dia sudah sampai gitu. Ya kalau menyampaikan ke orang lain kelihatan cara nyampaikannya juga lain gitu.
orang yang menyampaikan karena ingin mengharap ridha Allah, dengan hati-hati, dengan tetap menghadapkan wajahnya ke Allah, bukan ke orang gitu ya. Dengan orang yang menyampaikan karena merasa lebih ngerti, itu bisa dirasakan perbedaannya gitu. Nah, itu seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi memang manusia disuruh untuk sederhana di dalam berjalan gitu ya, dan juga lunakkan suara gitu ya. Kan kita juga sering meninggikan suara di atas suara Rasulullah gitu kan. Rasulullah sudah ada tuh hadisnya, kita mengatakan, oh nggak seperti itu gitu. Kita punya pendapat yang menurut kita lebih baik gitu. Jangankan yang disampaikan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Allah pun, ya, yaitu Al-Quran, yaitu kita abaikan begitu saja, karena merasa kita lebih paham gitu. Nah, kadang-kadang apa yang Allah sampaikan memang kita belum memahami gitu. Belum memahami. Makanya apabila dibacakan Al-Quran kepadamu, maka diamlah, tenanglah, kemudian simak begitu ya. Perhatikan secara seksama agar memperoleh rahmat. Gitu. Jadi di balik kebingungan antara membaca ayat dengan gelar kehidupan yang kita hadapi, kenapa ya kok ayatnya begini panduannya untuk keluar dari sebuah masalah misalkan. Padahal kan logikanya harusnya begini, begitu. Nah, dalam kebingungan itu, antara apa yang Allah ajarkan dengan kebiasaan yang dilakukan secara rasional, itu yang butuh menyimak itu agar Allah berikan rahmat dan pertolongan gitu. Jadi kita mengalir beserta kalamnya Allah sebenarnya ya. Nah, barulah kemudian terbuka tuh hal-hal yang tak terduga. Kalau mengalirnya sesuai logika, ya nggak akan ada keajaiban. Yang ada ya logis juga gitu. Ya, akan seperti itu aja, sebab akibat terus kehidupannya gitu kan ya. Kalau dia gagal berbuat, ya tidak menghasilkan apa-apa gitu. Tapi kalau mengikuti kalimat Allah, ya kalam Allah, tadi, ya udah perbaiki diri sendiri aja, buminya nanti Allah yang rubah gitu kan. Lebih mudah sebenarnya. Lebih mudah. Meskipun merubah diri pun itu bukan kemampuan diri sendiri ya. Tapi prinsipnya kita tahu bahwa untuk merubah dunia kita, yang perlu kita lakukan adalah merubah apa-apa yang ada di dalam diri kita. Menjadi hamba yang lebih sabar dan bersyukur lah begitu kan. Kalau nggak mampu, mohon pertolongan kepada Allah. Ya itu aja sih, fakir gitu kan. Jadi kalau orang yang fakir itu membutuhkan Allah, tidak akan berlaku sombong karena merasa, meskipun katakan merasa ngerti, belum tentu benar gitu. Meskipun tahu, belum tentu mampu gitu. Nah, dia mohon terus ke Allah kan. Semoga mampu gitu kan, melaksanakan apa yang diketahui. Semoga jika yang diketahui ada hal-hal yang belum tepat, Allah yang mengkoreksi gitu. Dia ada pengharapan seperti itu. Jadi nggak still yakin bahwa udah pasti bener lah, pasti mampu, enggak. Jadi ilmunya banyak, kalau Allah nggak kasih kemampuan melaksanakan juga nggak akan mungkin bisa gitu ya. Nah, jadi balik bahwa tadi itu ya, suara keledai yang seburuk-buruknya karena lantang suaranya, ya seperti ngerti begitu ya, tapi kitabnya itu dipikul kemana-mana gitu. Ya, jadi kelihatan banyak ilmunya, tapi sebenarnya tidak meresap gitu. Kalau orang yang diresapkan ilmu ke dadanya, dia nggak bawa kitab banyak gitu. Ya, kalau misalkan ada kasus-kasus yang membutuhkan nasihat, dia nggak akan mengeluarkan kitab tebal-tebal, kemudian menguliahi orang lain. Nggak. Dia akan bisa berbicara dengan bahasa kaumnya, bahasa-bahasa agama ya, bahasa Al-Quran yang disesuaikan dengan kebutuhan orang gitu. Jadi percakapan sehari-hari, tapi itu isinya Al-Quran semua gitu. Sehingga orang yang mendengarkan pun tidak seperti dikuliahi, bahkan disentuh hatinya, waduh betul ya, disadarkan dengan bahasa ngobrol gitu. Padahal isinya Al-Quran semua gitu. Nah, itu nggak mudah gitu. Orang bisa begitu kalau paham. Kalau nggak paham, pasti kan cari contekan kan. Lupa itu apa ya, kitabnya yang mana, kalimatnya bagaimana. Ya, belum tentu kita hafal kalimat per kalimat. Ya. Tapi esensinya kita harus memahami gitu.
ada ayat, ada hadis, ya, banyak sekali, tapi secara esensi kita memahami arti dan maknanya sehingga kita bisa menerapkan dalam situasi yang berbeda-beda, ya, dengan bahasa yang ringan, sederhana, sesuai kebutuhan lapangan lah begitu ya. Itu seperti itu. Baik, kita lanjut dulu. Ini kita lihat hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meski sebesar biji sawi," gitu ya. Kemudian ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus, gitu ya. Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi sombong itu tidak terkait dengan pakaian luar ya. Orang bisa aja pakaiannya dibuat sederhana supaya kelihatan soleh begitu ya. Bajunya takwa gitu kan, pakai baju takwa maksudnya di luarnya. Tapi dalam dia berbicara itu tadi banyak menolak kebenaran. Ya. Ada Al-Qur'annya jelas, sunnahnya jelas, tapi dia berpendapat di atas pendapat Allah dan pendapat Rasulullah. Atau tadi, dia ngerti, tapi karena yang nyampaikan orang lain, dia nggak terima kalah gitu. Harus dia yang nyampaikan gitu. Tambah lagi yang nyampaikannya lebih muda pula gitu kan. Akhirnya dia tahu itu ayatnya benar, maknanya benar, tapi saya nggak terima kalau yang nyampaikan orang lain, apalagi junior gitu ya. Jadi dia kemudian akan keluar tuh iri dengkinya dan akhirnya ya mempersulit lah gitu ya. Padahal kalau benar sih benar aja, mau dari manapun dapatnya gitu ya. Kalau salah, salah aja, sama ya. Mau dari seorang ustadz, kalau salah jangan diambil. Gitu kan ya. Mau dari orang biasa, dari anak kecil, kalau benar ya ambil gitu. Nah, jadi kemampuan kita untuk memakan makanan yang thayyib itu diantaranya yang seperti itu. Jadi kita harus ngerti ya, mana yang baik itu makanan-makanan itu ya. Kan bukan hanya makanan fisik ya, makanan jiwa kan dari yang kita baca, kita dengar, gitu kan ya. Kita lihat. Nah, kalau orang sudah punya hijab tadi, bahwa kebenaran harus keluar dari orang yang seperti ini, gitu kan. Nah, dia harus orang yang tadi ya, seorang ustadz, seorang ahli agama, tapi harus sukses gitu. Harus punya rumah yang gede, harus punya network yang banyak, terkenal. Nah, itulah ciri orang sukses yang benar. Nah, kalau sudah dilabel gitu, celaka kita gitu. Jadi kemudian juga nggak boleh sebaliknya. Kalau lihat orang tadi berhasil, kelihatan dunianya sukses, kemudian kita mengatakan, wah Ustadz kalau yang seperti itu dikelilingi harta benda, nggak mungkin lah itu benar gitu kan ya. Belum tentu juga gitu kan. Yang kita lihat bukan aspek lahiriahnya. Karena umat kan banyak, ada umat-umat yang tadi ya bergelimangan harta, mereka dilalaikan di sana, yang masuknya ustadznya Allah perlengkapi juga dengan senjata yang sama, sehingga bisa masuk ke komunitas itu dan bisa menyeru mereka bertahap agar meninggalkan berhala-berhala kan. Nah, jadi jangan cepat menghakimi, karena Allah itu tidak melihat bentuk luar kan, tapi tadi hatinya gitu kan. Nah, jadi tadi memakai baju, sendal yang bagus ya, kalau Islam sih bagus ya, kita memakai pakaian yang indah gitu kan. Ya tentu definisi indah bagus bukan berarti megah ya dalam artian kemudian pamer kan. Tapi juga bukan berarti terlalu sederhana yang kemudian tidak menggunakan perhiasan apapun ya. Allah membolehkan menggunakan perhiasan untuk tujuan-tujuan yang baik gitu kan ya. Dengan tampil layak di hadapan umat, itu juga tergantung niatnya gitu.
Nah, jadi yang disebut kesombongan bukan terkait dengan hal-hal yang mengelilingi tadi, itu bisa jadi perlengkapan perang, ya, tergantung mau menghadapi umat yang mana. Tapi sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Mau setinggi apapun kelihatannya ilmunya, kalau kemudian punya perasaan lebih baik dari orang lain dan mengecilkan orang lain, menganggap orang lain yang bertanya misalkan konyol gitu kan ya, masa gitu aja nggak tahu gitu, itu berarti sombong gitu kan. Ya kalau orang lain nggak tahu berarti itu justru jadi saluran amal solehnya untuk memberitahu dengan cara yang baik gitu kan ya. Ya cara yang baik ya disesuaikan dengan orangnya gitu. Nah kira-kira seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain ya. Itu definisinya gitu. Mau dia kelihatan soleh, fasih ilmunya, tapi kalau menolak kebenaran tadi seperti yang tadi dijelaskan ya, dan meremehkan orang lain, milih-milih misalkan ya, milih-milih audiens misalkan ya. Audiens akan terseleksi sendiri. Setiap orang boleh buka lapak ya, buka lapak untuk mensiarkan kebenaran, kebaikan. Segmentasi itu Allah yang kirim. Ya. Yang di kajian Rabu Allah yang kirim. Kalau yang nggak pas di sini ya nggak pas aja gitu. Apakah kemudian kalau nggak di sini nggak menemukan lapak lain, ketemu ya sesuai dengan bahasa yang paling mudah bagi orang itu gitu. Allah sudah sediakan saluran-salurannya gitu. Nah itu prinsipnya begitu. Baik, kita lanjut. Kemudian kita lihat ada hadis lagi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan untuknya. Dan tidak ada orang yang tawadu atau merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya, gitu kan ya. Jadi ya secara naturnya orang berilmu itu pasti akan dihinggapi oleh kesombongan, gitu. Pasti ya. Naturnya memang begitu, gitu. Semakin orang punya kemampuan, potensi untuk berlaku sombongnya makin besar. Kenapa? Karena seakan-akan memang ada alasan untuk sombong ya. Kalau udah nggak ada kemampuan sombong ya itu anomali ya. Tapi banyak juga yang gitu ya. Kemampuan yang nggak ada tapi sombongnya luar biasa begitu kan. Ada juga yang seperti itu. Nah, tapi secara rumus umum ya orang makin berilmu potensi sombongnya makin besar. Ya. Kecuali tadi orang yang yakin bahwa kemampuan yang dia miliki itu semata-mata Allah yang kasih. Itu tipis aja gitu, tipis gitu. Jadi tadi orang berhasil mengatakan bahwa oh ya wajar berhasil karena itu kepandaianku dan kemampuanku. Nah, dalam contoh yang lain, orang yang bertakwa hatinya ingat Allah terus, ketika berhasil dia akan mengatakan ya tadi ya, ya Masya Allah ya, semua itu terjadi karena kehendak Allah. Ya, memang membutuhkan kemampuan dan skill, tapi skillnya yang ngasih Allah juga, gitu kan. Jadi skill yang ada di saya, kemampuan yang ada di saya, itu Allah yang kasih, dan kesempatannya Allah juga yang buka. Tinggal dikawinkan aja, gitu kan. Kita masuk sambil tawakal, gitu. Nah, tapi kesimpulannya berbeda kan. Yang tadi itu Allah yang kasih, kesempatan Allah yang datangkan, dia masuk, kemudian setelah berhasil, enggak, Allah nggak bantu kok, saya sendiri kok, ya, saya yang berjuang, saya yang mati-matian, ini anak semua bisa dinafkahi, bisa sekolah, sukses, ya, bisa hidup seperti ini nih, saya nih dari keringat saya nih, ya. Padahal semua Allah yang kasih, ya, kesehatan Allah yang kasih, ya kan, ya semualah ya, pikiran Allah yang kasih, gitu kan. Nah, jadi kita harus hati-hati di sana gitu. Jadi memang tadi bahwa orang yang tawadu, yang merendahkan diri, ketika diberi ilmu, diberi harta, diberi kemampuan, itu bisa tawadu karena ngerti persoalannya gitu. Ya. Semua kemampuan itu Allah yang kasih diikat oleh sebuah perjanjian.
Tidak semata-mata Allah memberikan karunia kepada seseorang kecuali itu ada perjanjiannya gitu. Nah, kalau karunia itu digunakan dengan baik, dia bisa menikmati, ya. Tapi tidak boleh menikmati hingga lalai kewajiban dengan diberi karunia itu. Gitu. Jadi dia harus adil, ya kan? Ya, kalau diberi karunia tidak berarti semuanya buat orang lain gitu. Ya, sebagian dia makan, ya. Tapi bagian yang buat orang lainnya pun harus banyak gitu. Itu orang yang kemudian Allah jadikan bermanfaat bagi orang lain ya. Ya kehidupannya bahagia lahir batin lah begitu ya. Karena bermanfaat bagi diri sendiri, keluarganya, dan juga orang lain gitu. Nah, jadi ya Umar juga mengatakan kan, ilmu itu ada 3 tahap gitu kan. Tahap pertama, jika orang memasukinya maka membuat orang menjadi sombong. Kenapa sombong? Karena hawa nafsunya lebih besar dari ilmunya. Ilmunya baru sedikit, tapi hawa nafsu ingin kemegahan, kemuliaan, penghormatan orang lebih besar ya, ketimbang ilmunya. Jadi karena tadi punya rasa ingin pamer, baca sesuatu yang baru sedikit, wah langsung disiarkan, tapi disiarkannya bukan dalam rangka siar agama, ya. Siar saya pandai loh gitu, padahal baru baca gitu kan. Nah tapi itu sebuah keniscayaan ya, tidak ada orang yang masuk kemudian langsung tawadu, langsung fakir, enggak, ya namanya ilmu diisi ya makin merasa berisi. Tapi ketika dia terus masuk ke tahap berikutnya, dia baca terus kan. Tadi baru sedikit bacaannya, hawa nafsunya masih gede, ada ambisi, ada keinginan, ada kemuliaan yang diharapkan. Syahwatnya beda-beda kan, hawa nafsunya beda-beda. Nah ketika dia terus baca, ya, lama-lama dia jadi ngerti persoalan gitu kan ya. Dan si hawa nafsunya mulai ilmunya menjadi sama besar dengan hawa nafsunya gitu. Nah, di situ tersiksa biasanya. Kenapa? Karena mulai terjadi perang Badar tuh. Banyak konflik batin ya. Dalamnya itu sudah nggak tahan ya. Pengen berbuat tadi misalkan marah, membalas, ya kan, mengeluarkan semua yang ada di dada gitu. Tapi bacaan ilmunya mengatakan bahwa dalam kondisi seperti ini hendaklah engkau memaafkan, ya kan, agar Allah memaafkanmu. Nah kalau Allah memaafkanmu, wah selesai urusan tuh, rezeki dibuka, kebaikan diberikan. Jadi kamu mau pilih mana? Mau melampiaskan amarah dan dendamnya kepada orang lain, atau biarkan saja, tapi kamu fokus ke diri kamu dengan Allah. Gitu kan ya. Nah itu, kalau orang mempertuhankan hawa nafsu, pilihan yang berat itu. Ya kan? Iya sih, memang Allah janjikan gitu, tapi gimana kalau aku sudah maafkan, aku biarkan, tapi Allah nggak balas dia. Tetap masih mikirnya, ya Allah beri balasan kepada orang itu mah urusan Allah, nggak usah kita ya. Yang kita butuh mohonkan itu kita diberi keselamatan gitu kan. Nah itu mulai tawadu lah dengan ilmunya, karena hawa nafsunya mulai diimbangi oleh pengetahuan kan. Wah konflik terus, ambil atau jangan, wah ya tarung gitu, semalaman kan. Kalau udah bingung istiqoroh. Ya, jadi istiqoroh itu dalam kondisi akalnya sudah imbang lah antara boleh enggaknya, jadi bingung ya mintanya ke Allah dong gitu kan ya, supaya lebih pasti yang mana gitu. Akhirnya tidak atau iya. Nah, itu pertolongan Allah itu istiqoroh itu kan. Dikasih perkuatan gitu. Karena tadi 50-50. Nah kemudian kalau dia terus ya tentu orang tersiksa ketika tawadu itu ilmu dengan hawa nafsunya sama besar itu kan perang terus ya. Tapi kalau terus dia pelajari ilmu, mohon pada Allah ya agar terus diajari, dikoreksi. Nah lama-lama baru mulai melihat bahwa
manusia ini nggak bisa ngandelin ilmu, ya. Oh, manusia nggak bisa ngandelin ilmu, gitu kan ya. Ternyata sebanyak-banyaknya saya belajar selama ini, masih banyak yang saya belum tahu, gitu kan. Wah, kalau saya belajar lagi 10 tahun, 20 tahun, tetap nggak cukup, gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, bukan mengandalkan ilmu, mengandalkan Allah. Ya. Pakai ilmu sesuai yang apa ya, yang ada, ya, yang mampu dikuasai hari ini. Sisanya tawakal ke Allah. Nah, minta ke Al-Wakil, gitu. Ya Allah, yang saya ngertinya gini, tapi bener atau enggaknya diserahkan ke Allah nanti untuk menyempurnakan, gitu. Nah, urusannya selesai terus kalau udah begitu. Ya. Karena ilmu pun bisa jadi hijab, gitu. Tapi ilmu adalah kendaraan menuju Allah yang kemudian di titik tertentu dia menjadi hijab juga, gitu. Jadi manusia nggak boleh ngandalin yang selain Allah, gitu. Tadi kalau misalkan mau menghadapi manusia lain, repot itu. Pakai ilmu Al-Quran. Kata Al-Quran begini, begitu. Wah, tipsnya begini, begitu. Ya. Dia kerjakan, tapi dikerjakannya itu hanya sesuai SOP tanpa kemudian menyertakan Allah. Ya, ya mohon dulu kepada Allah agar ikut menyertai dia dalam urusan itu, ya. Ini menggunakan kalimatnya Allah, tapi ketika menggunakan kalimat Allah pun, tadi, agar Allah senantiasa menyertai, ya, ketika dia melaksanakan urusan itu. Caranya gimana? Sabar, kan? Dan sholat, gitu. Ya itu aja sih sebenarnya, muter-muter, meskipun maknanya dalam, gitu. Nah itu, sahabat-sahabat, jadi ini hanya pengantar terkait tadi kesombongan, begitu kan. Ya sisanya kita diskusi saja, ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mangga, sahabat-sahabat, misalkan ada yang mau disampaikan, pertanyaan ataupun diskusi, bisa langsung open mic, ya. Ataupun disampaikan lewat Zoom chat juga bisa. Mangga. Bahasanya tadi terkait kesombongan, ya. Tanya. Mangga, Bapak Rahim, mangga. Siap, hatur nuhun. Punten Kang Yudhistira. Apakah dalam Islam itu mengenal apa yang disebut rahasia perusahaan? Karena dalam pengamatan saya itu ada kaitannya dengan yang tadi juga soal kesombongan dan lain sebagainya. Itu saja dulu, Kang. Hatur nuhun. Baik, Kang Im. Rahasia perusahaan seperti gimana ya maksudnya, ya? Boleh dijabarkan nggak? Saya masih belum menangkap. Misalkan restoran, chef gitu kan punya resep. Kalau dia diwawancara, ada sesuatu yang selalu dirahasiakan. Oh, ini resep rahasia, ini rahasia perusahaan, dan gitu-gitu semacam. Iya, iya. Oh ya, iya nggak. Ya, kalau hal itu sih tidak jadi persoalan sih sebenarnya, Kang Im. Karena kan apa ya, antara orang berbohong dengan menyembunyikan sebagian kebenaran, gitu ya, atau menyembunyikan sesuatu karena alasan tentu bukan alasan yang buruk, ya. Tadi ada resep itu apa namanya, karena gini, meskipun sebenarnya sih, ya, resepnya dikasih pun tetap aja perusahaan itu menang itu bukan karena resepnya, gitu, ya. Jadi gini, kita sering kali makan di restoran yang sudah turun-temurun dan laris terus, begitu dicobain belum tentu paling enak, gitu. Tapi entah bagaimana kemudian itu restoran tuh sudah sangat terkenal, ya, tradisional, dan selalu rame pengunjungnya, begitu kan, ya. Nah, itu ada keberkahan tertentu yang ada, ya, di usaha itu. Entah kemudian itu para pendirinya, para pemiliknya itu rajin menyantuni anak yatim atau memelihara keluarga, atau tadi jadi cabang banyak karena awalnya niatnya itu yang satu bisa masak, tapi kemudian sudah punya rumah makan supaya saudara yang lain bisa ikut, ya, bisa memperoleh nafkah dan penghidupan juga. Dia bersedekah, bikin cabang-cabang, ya, resepnya nanti dibagikan, gitu kan.
Jadi sebenarnya wah makin naik gitu. Jadi tidak serta-merta ketika resep kita diketahui oleh orang lain, kemudian kita jadi terpuruk, nggak seperti itu. Misalkan contoh apa namanya? Ya ini apa contoh yang sering digunakan ya. Misalkan kalau dulu kita anak-anak kecil itu seneng ke McDonald misalnya. Padahal kalau di rumah mau bikin sendiri, orang tuanya bisa bikin lebih enak loh gitu. Burgernya, ayamnya gitu ya. Apalagi kalau yang di rumah jago masak gitu. Tapi kan namanya anak-anak, yang dia inginkan itu experience-nya, ya. Experience-nya. Jadi ketika dia datang, ada suasana yang lain dengan warna-warninya yang khasnya McDonald misalnya ya. Nah, ini sekedar contoh aja ya. Kemudian ada playground-nya, ada nuansa membawa nostalgia mungkin ya buat orang-orang yang waktu zaman kecilnya sering dibawa orang tuanya ke restoran tertentu gitu kan. Tambah lagi kalau dia sedang berpergian, dia masuk ke restoran dengan brand yang sama, konsisten rasanya gitu kan. Nah jadi apa namanya, resep keberhasilannya belum tentu di menunya sendiri gitu. Tapi ya tadi macam-macam variabelnya kan, mau itu pelayanannya, mau itu standarisasinya, mau itu kebersihannya, itu menjadi satu kesatuan gitu. Nah jadi betul bahwa tadi ketika orang diwawancara punya resep rahasia, ya kita juga sering nonton kan di TV ya. Orang menyampaikan bahan bakunya A, B, C, D, dan beberapa bumbu-bumbu rahasia gitu. Nggak ada masalah gitu kan ya. Nah, serahasia apapun, kalau yang nyicipin orang yang jago rasa, yang jago masak, dia bisa bikin ulang tuh dengan komposisi yang sama persis gitu. Kalau orang dikasih kemampuan lidah yang baik gitu. Nah jadi saya masih belum ini ya tadi ya pertanyaannya, kalau memang tadi ada rahasia perusahaan kemudian dia menyampaikan dan tidak menyampaikan secara keseluruhan, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja gitu. Gitu Kang Im, saya ditanya lagi aja kalau ada yang masih kurang pas. Iya. Bukan hanya pada soal resep-resep seperti itu saja ya. Karena saya suka bertanam, jadi ada trik-trik juga dalam bertanam yang kadang-kala itu tidak mau di-share gara-gara khawatir perasaan dan lain sebagainya. Nah, yang saya bahas tadi itu kekhawatiran tadi sehingga keyakinan kepada orang menurun. Ya. Baik. Ya, jadi prinsipnya sama Kang Im, ketika ada trik-trik ya ataupun tips-tips. Karena kan craft ya, itu disebut craft ya. Keterampilan ya, dalam bertani juga itu orang tidak bisa satu kali bertani kemudian langsung ngerti. Dia harus uji coba, dia tahu komposisi, dia tahu kebutuhan setiap tanaman, dia mulai bisa baca musim dan lain sebagainya lah gitu ya. Artinya itu sesuatu keterampilan yang kemudian dibangun berdasarkan waktu atau ada yang ngajarin gitu ya. Ada yang ngajarin gitu. Nah, tapi ketika orang masuk ke sana, seringkali Allah memberikan tadi rahasia-rahasia yang baru gitu kan. Nah, sebenarnya Allah masih punya rahasia yang jauh lebih banyak gitu. Jadi kalau misalkan Kang Iim sedang bertani, kemudian banyak tips, banyak hal-hal pengetahuan praktis yang Allah berikan ketika mempraktekkan bidang itu. Tapi kan kemudian ini misalkan mau diangkat menjadi jalan kasab lah begitu ya. Sebenarnya tadi bisa tidak salah ya. Tapi kalau kita yakin dengan prinsip yang ada di Al-Quran, kalau kita menyampaikan apa yang kita ketahui, Allah akan ajarkan kepada kita yang belum kita ketahui. Jadi kuncinya itu bukan menahan inovasi yang ada, tidak men-share ke orang lain. Tapi kalau kita inovasi, Allah beri rahasia, dibuka gitu ya pengetahuannya,
kemudian kita share ya, agar orang lain juga bisa memperoleh manfaat, itu Allah akan buka lagi rahasia-rahasia berikutnya. Jadi dia akan terus berinovasi dan orang nggak akan bisa ngejar dia. Ya, ketika orang masuk tadi mencontoh inovasinya yang sebelumnya, dia udah dikasih inovasi baru. Gitu. Jadi kalau perusahaan inovator ya, inovasi itu, teknologi pun gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya teknologi manusia hari ini itu rendah dibanding potensi yang seharusnya bisa tercipta. Kenapa? Karena semuanya dengan prinsip bahwa itu kompetisi kan. Teknologi itu disembunyikan, misalkan ada obat-obatan yang untuk misalkan kanker atau apa ya, yang sebenarnya itu murah. Tapi kalau itu murah, nanti jadi nggak untung perusahaan-perusahaan itu. Atau tadi sumber energi ya, yang kemudian bisa menggunakan renewable yang terbarukan. Ya, semua inisiatif ke arah sana akan dihalangi. Baik itu tadi tidak didukung oleh lembaga keuangan, dari regulasinya dipersulit. Kenapa? Karena yang menggunakan fosil masih banyak. Yang menggunakan minyak, batu bara, padahal itu jelas merusak misalkan. Nah, kenapa teknologi manusia kemudian hari ini sejauh-jauhnya sampai di sini? Ya karena itu. Ya kan, karena tetap menggunakan sebuah teknologi yang lama, padahal ada yang baru, yang lebih murah, yang lebih sehat. Tapi kalau itu keluar, maka bisnisnya terganggu gitu. Nah, orang sudah lebih mengandalkan itu ketimbang Allah ya. Jadi sebenarnya itu berlaku untuk semua hal. Apa ya? Orang itu kalau misalkan tadi berbagi inovasi, ya, itu akan terus Allah buka gitu. Inovasi yang baru. Kira-kira gitu? Ya, Pak Nuhun Kang Yudhistira. Ya. Alhamdulillah. Ini koneksinya barusan kurang stabil. Alhamdulillah. Berarti tadi ada esensi yang sama, Pak. Kalau Indah lihat dari yang disampaikan materi ya, ketika misalkan kita paham tentang sebuah pengetahuan misalkan, dan dia bertanya, di situ juga bisa kita menyamartian ingin menunjukkan bahwa saya lebih paham, atau bisa juga kita menyembunyikan biar kita tetap terlihat lebih pintar dan dia dibiarkan tidak. Ya. Ya. Ya, agak gitu. Agak putus-putus Indra. Putus-putus ya. Ya, tapi mungkin saya tambahkan sedikit yang Indra sampaikan barusan. Ya, itu tadi ya, bahwa kita juga memberikan apa ya, men-share pengetahuan pun nggak sembarangan ya. Jadi kalau tadi Kang Iim misalkan punya sebuah resep atau teknik baru ya, trik baru di dalam merawat tanaman, ataupun tadilah dalam konteks yang umum ya, punya inovasi, tidak kita sebar-sebarkan ke semua masyarakat ya. Buat apa gitu kan? Tapi kalau misalkan ada perusahaan lain yang punya niat baik, kemudian mereka bergerak di bidang itu, dan kita apa ya, menjalin silaturahmi dengan mereka ya, kita kasih tuh. Semoga apa produk yang temuan yang kita dapat ini bisa dilanjutkan oleh mereka untuk berinovasi dengan lebih baik lagi, daripada harus dari nol. Ini saya udah sampai sini, kamu silakan teruskan gitu kan. Nah, itu sedekah itu gitu kan ya. Dan kemudian dikembangkan oleh misalkan tadi perusahaan teknologi dengan anak-anak muda yang lebih apa namanya, lebih gesit ya, tapi punya niat yang baik, maka itu akan dapat sahamnya gitu ketika produk itu dikembangkan dan menghasilkan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia begitu ya. Jadi tergantung kepada siapa
Ya kalau tadi misalkan setiap kali ada orang tanya, wartawan tanya resepnya apa, disampaikan semuanya buat apa juga gitu kan. Kalau pada komunitas yang memang concern dan memang eh, ingin memperbaiki dunia industri itu, ya dia bertanya, kita kebetulan punya pengetahuan, wah itu kasih semuanya gitu kan. Kasih semuanya. Ini resepnya begini. Nah, kalau perlu join kita jadi mentornya, misalkan contoh gitu ya. Nah, prinsip-prinsip itu tuh yang orang itu masih belum bisa keluar seakan-akan dengan hak cipta, dengan paten, itu hanya itu saja solusinya untuk memperoleh penghasilan. Jadi orang menciptakan sebuah temuan, ketika dikembangkan oleh seorang peneliti, ada perusahaan yang berani bayar, dibelilah patennya, kemudian paten itu ya politik dagang ya. Kemudian paten itu apa namanya, memang menjadi rahasia dia gitu. Atau bahkan tadi ada paten temuan teknologi yang lebih baik, yang lebih murah, kemudian dibeli oleh sebuah perusahaan dan paten itu disembunyikan, si temuan itu tidak pernah dikeluarkan. Kenapa? Karena kalau itu dikeluarkan mengganggu bentuk temuan sebelumnya yang mungkin tidak, yang kurang baik gitu ya. Nah, itu politiknya manusia. Jadi dunia ini jadi sulit ya karena itu gitu. Banyak hal yang tidak Allah berikan ya, kemajuan, karena yang ada sekarang aja banyak ditahan dan kemudian dijadikan komoditas semata-mata dagang, tanpa kemudian itu tadi ya, ya bukan karena ingin ingin mengharap wajah Allah lah begitu ya. Kira-kira gitu, Ndra. Baik. Alhamdulillah. Waduh, ngelag lagi. Enggak, Enggak, sahabat-sahabat. bagus Eh, ya. Misalkan ada pertanyaan lagi ya. Kita masih ada bisa satu pertanyaan lagi nih. Sebelum nanti azan zuhur bisa langsung open mic ya. Enggak, silahkan apabila ada. Halo Mas Indra, Mangga, Mbak Novi, mangga. Assalamualaikum Mas Bujis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Novi. Eh, saya itu punya eh, persoalan kesombongan itu pada saat eh, ada orang yang berbuat salah, kemudian eh, sulit memaafkan. Hmm. Kesombongan itu luar biasa gitu munculnya. Iya. Tadi kalau saya nggak salah tadi mendengar relasi antara pemaafan dan turunnya sifat kesombongan gitu sangat kuat sekali ya Mas Yudis ya. Betul. Walaupun itu proses, tapi saya butuh mungkin masukan atau apa gitu bahwa pentingnya pemaafan itu memang betul-betul bisa menurunkan kesombongan gitu ya Mas Yudis ya. Itu sangat luar biasa tadi saya dengarnya bahwa oh iya betul, kesombongan itu nggak turun-turun karena memang pemaafan yang belum tuntas gitu. Iya. Gitu Mas Yudis. Iya. Ya, terima kasih Mbak Novi. Ini hadisnya ini ya tadi ya, kita lihat lagi sedikit. Jadi memang betul tadi saya lebih fokus bahas yang aspek kalimat akhirnya yang tawadu ya, tapi di atasnya itu memang begitu ya. Sedekah tidak mengurangi harta. Nah, itu mungkin tadi yang saya jelaskan di pertanyaan Kang Iim kan. Ya sedekah itu tadi inovasi, ya bahkan inovasi pun kita sharing gitu kepada komunitas yang memang berhak untuk menerimanya. Tidak semua temuan tuh kita wajib untuk share ke semua orang, apalagi yang mau melakukan kerusakan kan. Tapi kalau kita menemukan komunitas yang memang punya idealisme yang sama, ingin punya tujuan yang baik, kalau kita punya sebuah resep rahasia, wah itu sedekah itu. Ya, sedekah gitu. Dan Allah pasti akan ganti, akan kasih yang baru kepada kita, dan yang kita berikan kepada dia dikembangkan, kita dapat sahamnya juga, luar biasanya ya. Nah kalau kita baik di sana, mungkin networknya akan Allah buat jadi banyak yang membutuhkan, kita menjadi orang yang narasumber dalam komunitas tertentu, ya. Jadi nanti kalaupun dikaitkan dengan rizkinya,
Tidak harus dari temuannya itu, tapi dia sharing terkait dengan inovasi, tentang cara bekerja yang baik, gitu kan ya. Sharing lah, knowledge, skill, attitude ya terhadap sebuah komunitas ya. Menjadi pemelihara manusia dia di sana ya, pemelihara sebuah komunitas. Jadi dengan sedekah itu tidak mengurangi harta, bahkan menambah terus ya. Karena opportunity, kesempatan akan banyak ketika kita kemudian silaturahminya dibuka dengan cara yang baik oleh Allah, dan orang akhirnya senang gitu ya bekerja sama dengan kita gitu. Nah kemudian yang berikutnya tadi terkait dengan memaafkan orang lain ya, tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah tambah kemuliaan kan. Ya jadi kalau terkait kemuliaan ini memang betul Mbak Novi. Jadi kan tadi kita bicaranya kesombongan ya. Jadi kesombongan itu jadi kalau pemaafan itu kan lebih banyak terkait dengan aspek gengsi sebenarnya, ya kan? Gengsi. Jadi aspek gengsi itu lebih mendominasi gitu. Nah, baik itu memaafkan ataupun minta maaf lah. Ya minta maaf tuh berat gitu ya. Udah tahu salah mau minta maaf tapi gengsi gitu kan ya. Atau tadi apa namanya, orang yang salah ke dia kemudian minta maaf, dia tidak mau memaafkan. Itu lebih banyak kikirnya sebenarnya. Jadi yang satu gengsi, yang satu kikir lah gitu ya. Nah, kenapa kemudian itu tadi apa namanya tinggi ya nilainya memaafkan itu? Karena memaafkan itu apa ya? Kan kalau konteksnya memaafkan itu sebenarnya memang benar kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain dan kita punya hak untuk marah. Tapi kemudian kita menggugurkan hak itu ya agar kemudian Allah juga memaafkan kita kan begitu ya. Nah, jadi gini, kesalahan kita di hadapan Allah itu lebih banyak ketimbang kesalahan orang lain terhadap kita. Itu udah pasti itu. Ya kan? Baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Tapi dengan kita memaafkan kesalahan orang lain, Allah memaafkan juga kesalahan kita, sehingga kemudian tadi Allah akan tambah karunia dan nikmat sehingga terus diangkat kedudukannya gitu kan. Nah, tambah lagi tadi kalau misalkan energi positif dan energi negatif. Kan manusia punya energi yang sama, tergantung disalurkannya kemana. Manusia menyalurkan energinya karena khawatir kehidupan, gitu kan ya. Kemudian banyak kepikiran tentang kehidupan, itu menyedot energinya sama besarnya dengan kalau dia nggak usah pusing dengan ketakutan itu, udah aja bekerja sesuai yang dia mampu dan berusaha sebaik-baiknya. Jadi energinya 100% diarahkan kepada energi produktif. Nah, kalau tadi bekerja enggak, frustasinya banyak karena kepikiran terus tiap hari, tapi dikerjakan enggak. Atau dibagi dua, sambil bekerja, sambil kepikiran. Jadi energinya nggak fokus gitu. Ya, jadi akan pecah tuh si sumber energi itu. Nah, tentu tadi memaafkan itu terkait dengan semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, terlepas kadang-kadang kita tuh nggak ngerti itu salah dia atau salah kita, tapi bersinggungan. Kalau orang diberikan kedermawanan ya untuk kemudian tidak menyimpan segala hal itu menjadi dendam, itu hidupnya itu akan terus fokus, ya udahlah. Yang kemarin biarkan sudah berlalu, kita jadikan evaluasi pelajaran, kita terus ke depan memperbaiki. Ya, dengan orang lain pun tidak putus asa, artinya orang yang kemarin kita bermusuhan atau punya kekesalan, bisa jadi orang itu berubah dan kemudian ke depan bisa jadi sahabat yang baik juga, misalkan begitu ya. Jadi rasa nggak boleh menghakimi, nggak boleh mendahului Allah gitu. Nah, jadi kaitannya dengan memaafkan memang betul tadi. Jadi memaafkan itu latihan paling berat untuk kemudian mengeluarkan sifat kemuliaan diri, ya.
sifat kemuliaan diri. Karena kemuliaan diri kan terkait dengan gengsi tadi, merasa posisinya itu benar dan merasa posisinya itu apa ya, terhormatlah begitu ya, untuk kemudian harus meminta maaf kepada orang lain gitu. Jadi memang itu jadi latihan, ajang latihan gitu Mbak Novi, dan nggak akan mudah gitu, karena Al-Afu itu sudah, kalau Lailatul Qadar tuh doanya bukan kepada Al-Ghafur, kepada Al-Afu. Jadi seakan-akan urusan pemaafan ini Allah taruh itu di kemuliaan yang tinggi gitu kan ya. Bahkan melebihi sedekah kan. Makanya sedekah yang diiringi dengan perkataan yang menyakitkan gitu kan ya. Nah, kalimat sebelumnya adalah tadi memaafkan orang lain dan mengucapkan perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan gitu. Saking tingginya itu. Jadi memang begitu Mbak Novi, betul korelasinya apa? Bahwa kalau kita belum bisa memaafkan orang, itu pasti ada kesombongan, ada gengsi, dan juga kita masih fokusnya kepada orang, ya. Nah, tapi bertahap kita harus mulai fokusnya kepada Allah. Kan dikatakan begitu. Tidak terhijab oleh sarana, tapi yang dilihat tuh al-haq. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Ya kan? Jadi ketika ada orang yang melakukan kesalahan itu, dan itu terjadi kepada kita, kalau orang yang lebih fokus melihat Allahnya, ya Allah, kenapa engkau izinkan orang itu menimpakan mudorot kepadaku? Ya kan? Tapi itu tidak akan terjadi kecuali atas izinmu. Gitu kan ya. Nah, kalau dia sebel atau dia marah ke orang itu, nggak kebaca itu. Tapi kalau dia ya netral dulu, baca dulu, lebih penasaran, apa ya, gitu kan ya. Nah, itunya yang dijawab gitu. Nah, itu kadang-kadang Allah taruh di balik hal-hal seperti itu, pengetahuan yang tinggi itu. Karena orang jarang yang bisa menembus itu kan. Karena lebih enak untuk mengambil posisi, gak usah memaafkan deh gitu ya. Karena kalau memaafkan itu nanti alih-alih melawan orang itu jadi melawan diri sendiri gitu. Kan lebih enak melawan orang lain ketimbang melawan diri sendiri. Kalau memaafkan itu dipaksa melawan dirinya sendiri gitu. Dan itu lebih sakit dan lebih berat gitu. Gitu mungkin Mbak Novi yang bisa saya share gitu. Iya, makasih Mas Yudis. Tadi al-afu ya Mas Yudis ya? Iya. Sifat Allah yang al-afu ya? Oh iya. Iya. Terima kasih Mas. Sama-sama Mbak Novi. Baik, alhamdulillah. Sahabat, barusan sudah berkumandang azan zuhur. Untuk sesi hari ini sudahi dulu, sambil nanti ditutup oleh Pak Yudi bagi sahabat-sahabat yang berkelapangan untuk membuka videonya ya, untuk dokumentasi. Silahkan, mungkin gitu Pak. Ya, baik sahabat sekalian, alhamdulillah masih Allah beri rezeki kita siang ini untuk tadabbur ayat-ayat Allah gitu ya. Jadi kembali tadi kepada judul kajian hari ini terkait menghadapi kesombongan ya. Jadi kesombongan itu ya betul tadi, kesombongan apa ya? Ya kesombongan itu sesuatu yang tersembunyi lah gitu kan. Sangat sulit untuk melihatnya gitu. Tadi ukuran-ukurannya itu yang halus-halusnya tadi semudah apa memaafkan atau minta maaf gitu kan ya. Kesombongan itu ada di lapis yang berbeda-beda gitu. Ada kesombongan jahiliyah karena bodoh, ada kesombongan yang tadi orang-orang yang sudah diberi ilmu kemudian karena iri dengki gitu ya. Ya kebodohan juga sih sebenarnya, tapi dalam level yang dilakukan orang-orang berilmu karena ada penyakit hati dan menginginkan kemuliaan. Bahkan protes kepada Allah kalau orang dikasih lebih gitu ya. Padahal orang itu punya kadar masing-masing. Kalau kita berjuang sekuat-kuatnya, Allah taruh kadarnya hanya di situ, berarti kita tinggal optimalisasi kadar itu. Gitu. Kalau orang lain belum mencapai kadarnya, dia harus terus berjuang mencapai kadarnya. Nah, kadang-kadang kita sudah sampai di kadar terbaik buat kita, lihat orang lain dengan perjalanannya yang khas ya, masing-masing, kita greget gitu, pengen kompetisi, padahal kita udah harus di situ. Dikatakan kan gini, kalau sudah menggunakan pakaian ihram, itu dilarang berburu di darat, gitu kan.
Itu seperti itu. Kalau orang sudah menemukan bidangnya, berhentilah untuk silau melihat prestasi orang lain. Fokus kepada apa yang Allah taruh di tangan masing-masing, ya. Bukan masalah nama kita menjadi dikenal, ya. Kemudian menjadi founder atau pendiri dari sebuah solusi inovasi, enggak. Tapi manfaat yang bisa kita berikan untuk mentransformasi masyarakat, melakukan kebaikan melalui kebidangan tertentu. Yang semata-mata kita mengharap wajah Allah di situ. Ya, jadi itu hal yang apa namanya ya? Kalau keledai itu dia akan terus mikul ilmu tapi nggak ada yang diterapkan. Kalau kita ilmunya barangkali ilmunya hari ini sudah cukup banyak, tinggal disempurnakan gitu, agar tidak terjebak oleh kesombongan karena ilusi ilmu. Gitu kan ya. Ilmu yang sesungguhnya akan membuat kita tidak mengandalkan ilmu. Lebih banyak bingungnya, makin banyak ilmu itu. Kenapa? Karena memang akhirnya bukan ilmu yang jadi pegangannya. Allah gitu. Makanya sedikit kalau misalkan teman-teman nonton film Bruce Lee itu ya. Kan dikatakan gaya apa yang terbaik kalau bela diri itu gitu ya. Jawabannya apa? The best style is no style. Jadi gaya terbaik, style terbaik dalam bela diri itu tidak ada style. Tergantung yang datangnya modelnya kayak apa. Kita mengikuti musuh yang datang kan. Tapi yang mengatakan itu orang yang mempelajari filosofi semua bela diri. Jadi Bruce Lee itu belajar kungfu, belajar karate, belajar taekwondo, semua bentuk bela diri dia baca, dia pelajari filosofinya. Sampai akhirnya dia melihat, ya masing-masing ada plus minus. Yang terbaik yang mana? Yang terbaik ya tergantung situasi yang datang. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya ilmu, baca kitab A, kitab B, kitab C, kitab D, datang peristiwa dan ujian Allah, tunggu dulu, buka kitab dulu, telat. Ya. Jadi ketika datang, itu kita, semua yang kita baca, semoga Allah jadikan sebuah pemahaman agar kita bisa cepat menyikapi setiap kondisi yang Allah hadirkan, yang tentu itu pun bisa ingat dan bisa bergerak dengan tepat karena pertolongan Allah. Jadi lebih mengandalkan Allah agar mengeluarkan mana yang paling pas sikap yang dikeluarkan untuk menghadapi kondisi ini, gitu. Itu Allah juga yang membantu mengeluarkan sikap itu. Baik, itu masalah keadilan nggak mudah. Orang harus tahu kapan marah, harus tahu berapa banyak marahnya yang boleh, harus tahu kapan nggak marah. Dan sulit, ya kecuali Allah yang mengajari, gitu kan, mengukur presisi. Jadi sabar pada pukulan pertama bukan berarti nggak marah. Tapi sabar pada pukulan pertama itu lebih seakan-akan dalam setiap peristiwa atau ujian, ketika dihadapi sesuatu, ingat Allah dulu. Biar nanti Allah ajari, harus gimana nih kalau ngadapi yang A, yang B, yang C, gitu kan. Karena Allah beserta orang-orang yang sabar, kan gitu ya. Allah beserta orang-orang yang sabar. Baik, itu aja sahabat-sahabat. Jadi semoga bermanfaat begitu ya, untuk menambah keyakinan kita bersama. Tidak ada yang mudah jalannya. Banyaknya salah sikap kita itu ya ketika diuji oleh Allah. Tapi ya tentu dengan kita mengulang-ulang pemahaman ini, mudah-mudahan menjadi doa juga agar Allah berikan kemudahan bersikap dengan tepat ketika kondisi membutuhkan dan Allah ada beserta kita gitu. Baik, yang hak dari Allah, yang batil dari diri saya pribadi. Atas hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Kita sama-sama akhiri ya kajian siang ini dengan beristighfar kepada Allah, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.